Saya tuh persiapan khotbah ini yang bikin dredeg itu sebenarnya bukan khotbahnya Bapak Ibu. Tapi ngomongnya, yang gini loh bingung ya. Ngomong. Saya lagi belajar Mandarin nih ceritanya ya. Sudah kira-kira sebulanan ini ikut kursus online. Tapi tetap aja ngomongnya agak susah ya. Udah niruin aja susah, ya udahlah. Sebisanya ya. Sinien koile. Sebenarnya yang benar kiri di sini ya kalau cewek ya. Ribet ya. Tapi kita belajar bersama. Sinien koile sangti cufuniman. Wah, gitu tuh ayah. Cok dodong. Susah Bapak Ibu, enggak apa-apa. Namanya juga masih belajar ya. Kita juga akan belajar dari firman Tuhan bagaimana kita sebagai orang percaya akan menghidupi iman kita. Demikian juga hari ini tema kita nadanya harap maklum lek salah ya. Apa itu? Wen wan teja. Gitu ya, enggak tahu nadanya udah tepat atau belum. Itu ada naik sana, ada turun, ada datar, ada gitu ya, masih belajar, enggak apa-apa lah ya. Artinya apa? Kalau kita tanya, kok hari ini gaya Mandarinan, ini bukan dari saya ngomong-ngomong ya, ini hamba Tuhan ini waktu persiapan kita pikir, oh iya ini memang temanya lagi Imlek. Ya ada nuansa ya, kita belajar melihat budaya yang baik, yang bisa kita masih pakai sampai sekarang dan ini bisa menolong kita untuk melihat ke dalam ya, melihat keluarga kita masing-masing. Nah, hari ini kita dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan tentu saja dari Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14 yang melandasi pembicaraan dan perenungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu silakan disimak bersama dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabar kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh terhadap yang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagai orang Indonesia yang umurnya sudah lumayan ya, mungkin yang lahir tahun 90-an ke atas, itu kita mungkin ya, saya yakin 90% kita pernah mendengar sepenggal lagu ini. Harta yang paling berharga adalah, betul ya, kalau kuis tebak lagu betul ya. Harta yang paling berharga katanya adalah keluarga, ini soundtracknya Keluarga Cemara, kita pasti tahu ya. Sinetron yang booming waktu saya masih cilik itu, sampai sekarang soundtracknya tuh masih terngiang-ngiang dan banyak orang tuh terus membicarakan sinetron ini. Bahkan ini di remake ya, jadi film sekarang yang beberapa tahun yang lalu. Filmnya sebenarnya sederhana sih, ceritanya ya hidup sehari-hari. Tentang sebuah keluarga yang dulunya itu punya harta cukup mapan, kemudian mengalami kebangkrutan. Ceritanya kira-kira kayak gitu ya. Kemudian yang disoroti dari film ini yang membuat orang sangat tertarik menonton itu adalah bahwa di tengah keluarga ini tuh mereka menekankan bahwa kebahagiaan sebuah keluarga itu tidak terletak pada harta. Gitu ya. Lalu mereka menekankan bahwa yang penting itu kebersamaan. Kemudian saling mendukung dan ada komunikasi yang indah satu dengan yang lain. Meskipun keadaan mereka tuh sangat terbatas. Kita kalau ingat-ingat sinetronnya ada abah, ada emak dan anggota keluarga yang lain. Dan keluarga Cemara ini sebenarnya bukan keluarga yang sempurna Bapak Ibu. Tentu saja enggak ada keluarga yang sempurna di antara kita pun enggak ada. Gambaran inilah yang sehingga sampai hari ini orang tuh kalau ngelihat ada keluarga, keluarganya bahagia ya, keluarganya itu harmonis ya, nyebutnya keluarga Cemara. Gitu, sampai sekarang banyak orang mengistilahkan keluarga Cemara itu sebagai gambaran dari keluarga yang indah, yang harmonis dan hangat. Tetapi ini sebenarnya bukan cuma sinetron Bapak Ibu, kehangatan keluarga, harmonis keluarga itu bukan cuma dongeng. Atau cerita sinetron yang mengada-ada, bukan. Tetapi sebetulnya kehangatan keluarga dan keharmonisan di dalamnya
itu adalah sebetulnya panggilan bagi setiap keluarga Kristen dan setiap kita masing-masing personelnya, anggotanya yang adalah orang-orang percaya. Jemaat yang terkasih hari ini, tapi sayang sekali kita melihat bahwa ya kenyataan di dunia modern ini kita punya media sosial dan TV, berita itu cukup cepat sekali kita bisa terima. Maka dari situ kita melihat ada banyak keluarga itu yang pecah Bapak Ibu hari-hari ini. Betul ya? Mungkin Bapak Ibu juga menyimak banyak berita. Ada yang bertengkar terus-terusan. Bertengkarnya sekarang bukan cuma suami istri tapi orang tua dan anak ya banyak yang bertengkar tentang banyak hal. Banyak juga yang tidak harmonis, kelihatannya tetap serumah, tetap bareng serumah tapi tidak harmonis. Ada juga mereka yang mengalami bahkan sampai berpisah, bercerai. Rumah itu kayak hotel Bapak Ibu ya, kayak misalnya datang buat turu habis itu pergi lagi. Sampai nanti tengah malam nggak ketemu, nggak ngobrol, nggak ada komunikasi. Ya kayak gitu keadaan zaman modern. Belum lagi ada kesenangan masing-masing. Kalau zaman dulu tuh jam ciutian sudah di rumah ya, nggak boleh kelayapan gitu. Dulu manut-manut aja. Tapi sekarang anak-anak bisa pulang jam 12 malam dan mereka pun heboh dengan kesenangan mereka sendiri, HP, main game dan lain-lain. Orang tua pun sama, sekarang hobinya bisnis, lihati HP, lihati apa, saham, gitu-gitu. Kesibukan masing-masing dengan kesenangan masing-masing membuat keluarga itu tidak lagi harmonis, tidak lagi ada komunikasi yang baik. Dan ternyata orang percaya keluarga kita itu tidak kebal Bapak Ibu terhadap masalah-masalah semacam ini. Keluarga Kristen pun yang mengalami keadaannya tidak harmonis pun banyak. Keluarga yang pecah dari keluarga kalangan Kristen banyak juga. Saya sempat mencari data berapa banyak sih keluarga Kristen yang berpisah secara hukum. Enggak nemu Bapak Ibu, agak sulit mungkin ditemukan untuk kategori agama. Tapi kalau dicatat di dalam provinsi-provinsi, wah luar biasa banyak sekali. Di berbagai daerah itu perpisahan secara hukum atau perceraian itu terjadi banyak sekali. Ini menandakan apa? Bahwa keluarga itu mudah sekali pecah, mudah sekali hancur dan tidak harmonis. Ya ada sebabnya. Dan hari ini bersyukur firman Tuhan itu menuntun kita orang-orang percaya untuk memahami bagaimana kita bisa melakukan sesuatu supaya keluarga kita itu tetap harmonis dan hangat, penuh kasih. Itu kan yang kita inginkan sebetulnya ya. Dari Kolose pasal 3 tadi Paulus tuh membuka ayat yang ke-12 dengan sebuah identitas. Dia itu mengingatkan jemaat di Kolose bahwa kamu itu adalah orang-orang pilihan Allah. Nah itu identitas kita sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang identitasnya udah baru. Orang-orang yang baru dari yang hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Kemudian Paulus menggunakan kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Terus terakhirnya di ayat yang ke-14 tadi, dan dari semuanya itu, di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Bapak Ibu tahu kenakanlah enggak? Bahasa Indonesia itu kayak serbaguna. Tapi yang dimaksud di sini itu kayak orang pakai baju nih ya, mengenakan. Kita kadang mengenakan tas ya mengenakan, kita mengenakan sesuatu ya mengenakan. Tapi ini lebih tepatnya baju nih loh. Kita pakai sebagai gambaran bahwa identitas kita sudah bukan pakaian yang lama tapi pakaian yang baru. Jadi hidup kita sebagai orang percaya kita harus mengenakan pakaian yang baru. Dan identitas kita yang baru. Yang harusnya hidup kita itu cocok dengan identitas kita yang baru. Yaitu mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan terlebih lagi kasih di dalam hidup kita. Nah termasuk di tengah keluarga. Di tengah keluarga. Kalau kita ngomong kasih di tengah keluarga ini PR-nya banyak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kalau ngelihat pasangan gitu ya udah nggak secantik dulu, nggak seganteng dulu. Tambah hari tambah tua gitu. Kemudian anak-anak tambah hari tambah dablek. Gitu. Tambah gede, tambah angel diomongi karena tambah gede. Tambah sering bantah, tidak cocok, banyak ketidakcocokan sana sini. Kalau kasih kita itu hanya berdasarkan perasaan kita. Kalau
kasih kita kepada anggota keluarga kita itu cuma emosi sesaat, mungkin dulu waktu anak masih baru lahir, wah suwayang luar biasa, mbok anak besar, wah ndablek wis kita wis sak karepmu lah gitu. Kalau kasih kita didasarkan keadaan, perasaan kita semata-mata, maka perasaan kasih itu akan cepat hilang. Kalau keadaan kita tidak memungkinkan kita mengasihi orang itu. Kalau perasaan kita terhadap orang yang kita kasihi, khususnya kita ngomong hari ini keluarga kita, itu tidak sesuai dengan angan-angan kita. Tetapi firman Tuhan melandasi pemahaman kita tentang bagaimana kita mengasihi. Secara khusus kita bicara soal keluarga. Bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan yang tergantung keadaan. Tetapi kasih adalah sesuatu yang kita kerjakan dan kita tuh pilih dan usahakan untuk mengasihi. Didasari apa? Komitmen. Komitmen kita untuk saling mengasihi di tengah keluarga. Dan jangan lupa kalau kasih itu berdasarkan orang lain itu layak dikasihi. Sebentar aja kasih kita bakal hilang. Tetapi kalau bersumber dari Allah, kasih itu terus bersumber dari Allah, maka kasih itu akan terus mengalir dari hari ke hari. Sekalipun orang itu seolah nggak layak untuk kita kasih. Karena ya kekurangan dan kesalahan mereka terhadap kita. Contoh, kita di tengah keluarga itu sabar itu otomatis apa harus diusahakan? Sabar itu loh, sabar. Kalau rasanya pengen ngamuk, sabar. Emang dielus-elus dadanya bisa sabar nggak jadi ngamuk? Nggak bisa ya. Kita tuh sabar tuh kita usahakan. Kita upayakan untuk bersabar. Kita belajar untuk sabar. Mengampuni kesalahan anggota keluarga kita. Anak-anak yang kadang dimarahi orang tua, menyakiti kita. Wes gak usah pulang Sakit hati enggak? Ya kadang, piye tau? Sakit hati. Untuk mengampuni butuh effort enggak? Atau otomatis kita akan mengampuni apapun lah orang tua kita ngomong apa, saya pokok mengasihi mereka. Enggak juga. Mengampuni pun harus ada komitmen dan kita sungguh-sungguh mengupayakannya. Kita sungguh-sungguh belajar untuk terus mengampuni. Menerima kekurangan. Nah ini yang katanya banyak ya. Kalau di dalam alasan perpisahan dari data yang saya baca. Itu yang pertama karena ketidakcocokan. Yang kedua karena faktor ekonomi. Wah saya heran sekali nih ya. Kok iso tuh enggak cocok gimana? Apalagi yang pilih sendiri. Saya enggak tahu kalau zaman dulu, zaman perjodohan, Bapak Ibu yang dijodohkan mungkin ada kemungkinan enggak cocok. Karena dipilihnya sama orang lain ya. Tapi kalau sudah pilih sendiri, loh kok enggak cocok. Loh kemarin enggak cocok, tahun lalu kok cocok. Waktu awal-awal kok cocok, sekarang ngomong enggak cocok. Terus lagi, waktu janji nikah katanya, dalam keadaan suka, duka, sehat, sakit, kaya. Dan miskin enggak mau, keadaan ekonomi sulit enggak mau katanya. Jadi faktor perpisahan, ya berarti janjinya juga tidak berlaku kan. Berarti menerima keadaan yang kurang, bahkan ada namanya juga orang dari dua kepala berbeda latar belakang berkumpul bersama. Tidak mungkin keduanya langsung cocok. Ada aja kekurangan di dalam kecocokan. Tapi kalau kita tidak menerimanya ya udah, kita akan melihat bahwa keluarga kita akan berantakan Bapak Ibu. Tetapi menerima juga perlu effort. Perlu usaha kita untuk sungguh-sungguh mau menerima. Menerima kekurangan, menerima keadaan, menerima kadang-kadang ketidakcocokan, ketidaksamaan persepsi, ketidaksamaan pandangan. Juga demikian berkorban. Nah, wis nggak cocok aja sulit untuk bersama, apalagi untuk berkorban. Ini PR jauh lebih besar bagi setiap kita anggota keluarga, nggak cuma suami istri. Anak-anak ke orang tua juga berkorban, perlu berkorban. Perlu berkorban dan itu harus diusahakan. Nggak ada yang otomatis Bapak Ibu. Kasih itu tidak ada yang otomatis. Kasih itu adalah pilihan yang kita lakukan karena kita belajar terus untuk mempraktekkannya. Dan sekali lagi ingat,
bukan bersumber dari orangnya, bukan bersumber dari kita, karena kalau itu akan cepat habis, tapi bersumber dari Allah yang kasihnya terus mengalir bagi kita. Maka itu kasih yang dipakai di dalam bagian yang kita baca tadi itu bukan kasih sembarang kasih. Kasih itu banyak macam Bapak Ibu. Kasih itu ada yang transaksional namanya. Transaksional itu apa? You jual, I beli gitu. Kamu mengasihi aku mengasihi. Kamu baik mbak aku baik mbak kamu. Kalau enggak, oh sorry ya, sorry. Itu namanya transaksional. Kalau kamu baik, kalau kamu sama aku oke, aku ya oke sama kamu. Sebaliknya, kalau kamu jahat sama aku, kamu menyakiti aku, wah bisa tak balas jauh lebih jahat, lebih sakit lagi. Itu namanya transaksional. Tapi kasih di sini yang dipakai di dalam Alkitab, khususnya ayat di bagian yang kita baca ini bicara soal kasih. Kasih yang dipakai adalah kasih, kita pasti sering dengar nih, agape. Tahu nggak agape itu apa? Agape adalah kasih yang berinisiatif. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang berkomitmen. Dan bukan romantis saja. Kasih agape kayak kasih siapa? Kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan Yesus. Kasihnya Kristus itu inisiatif. Dia, Allah, turun ke dalam dunia menjadi juru selamat kita. Bukan karena kita baik. Coba kalau Tuhan Yesus, kamu baik dulu, aku baik sama you. Ya, kita enggak diselamatkan Bapak Ibu. Kita jauh lebih banyak menyakiti hati Tuhan. Berkorban, Tuhan Yesus rela bahkan turun itu mati di kayu salib untuk menjadi korban bagi kita. Dan dia pegang teguh janjinya bahwa kita akan dikasihi. Janji Tuhan bagi kita umatnya digenapi melalui karya Kristus yang menyatakan kasihnya itu agape itu tadi. Nah bagi kita juga dipanggil untuk memiliki kasih yang sama kepada orang lain, khususnya di tengah keluarga kita. Supaya kita berinisiatif mengasihi, rela berkorban mengasihi. Demikian juga berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengasihi, bukan cuma rasa romantis yang kalau kata orang dulu itu deg-deg-ser gitu ya. Enggak cuma yang deg-degan di awal tapi kemudian hilang di akhir. Tetapi sungguh-sungguh kasih itu berasal dari Allah yang telah mengasihi kita. Kasih Kristus yang kita rasakan, wah kasih agape ini aku akan salurkan mengasihi anggota keluarga. Dan kasih ini mengikat Bapak Ibu, kasih ini mengikat, wah berarti wah ini aturan tok nih kasih, bukan. Kasih yang mengikat di sini adalah seperti bapak-bapak biasanya ya. Kalau celananya kedodoran, pakai apa? Sabuk, gesper ya. Orang zaman dulu itu ya pakai sabuk, tapi ya beda sama model zaman sekarang ya. Biasanya mereka akan pakai baju yang panjang, kemudian mereka akan mengenakan sabuk yang mengikat lapisan-lapisan baju mereka. Kalau kita sekarang satu lapis, cuma kadang celananya kegedean jadi di gesper gitu ya. Kalau dulu itu mereka karena bajunya lapis-lapis, lapis dalam, lapis luar, nanti ada jubahnya. Maka diikat jadi satu dengan sabuk itu tadi. Yang mengikat ini supaya pakaiannya mereka waktu itu utuh, supaya enggak copot-copot, supaya enggak terlepas-lepas gitu ya, jadi supaya jadi satu. Maka itu kasih itu sebagai pengikat berarti kasih itu yang mengikat segala yang kita kerjakan di dalam rumah kita. Orang tua mendisiplin anak boleh enggak? Boleh banget Bapak Ibu. Didikan VOC? Ya boleh, tapi hati-hati ya, suapu sembarang kita keluarin pokok. Wah disiplin, bukan. Disiplin tanpa kasih, wah itu namanya penindasan terhadap anak. Tapi kalau kita mendisiplin dengan kasih, itu kita sedang mengajar anak-anak ke arah yang baik, ke arah Kristus. Kalau teguran kita tanpa kasih, itu kita sedang menghina, ya kan? Kita sedang merendahkan orang lain. Tapi kalau teguran itu dengan kasih, teguran itu akan memperbaiki. Lalu ketaatan kita anak-anak kepada orang tua, kalau tanpa kasih, cuma itu aturan tok, cuma karena supaya kita itu enggak dibilang anak durhaka, kita cuma takut dipandang orang sebagai anak durhaka, enggak xiaosun gitu ya. Ya kita cuma sedang
menampilkan topeng, sebenarnya hati kita tidak penuh kasih dengan orang tua kita. Jadi kasih di dalam disiplin, kasih di dalam menegur, kasih di dalam mengajar, kasih di dalam ketaatan, itulah yang mengikat. Harus ada kasih di dalamnya, kalau enggak ya apa yang kita lakukan itu sedang tidak sebenar-benarnya kita lakukan. Ya memang orang tuh akan melihat secara moral ya, orang Kristen kok gitu, orang Kristen kok gitu. Tapi tugas kita bukan untuk menunjukkan yang baik-baik toh, tetapi semuanya bersumber dari hati kita yang mengasihi. Kalau anak itu menghormati orang tua, nanti kalau orang tuanya sudah berumur, anak itu merawat mereka. Lalu kalau zaman dulu itu anak tuh tidak boleh mempermalukan nama keluarga. Lalu kalau kita tuh mendengar nasihat dan didikan orang tua, sekali lagi kalau tanpa kasih, guys yang nom-nom, kita itu hanya sedang melakukan sesuatu yang tidak berarti. Yang bahkan orang luar bisa melakukan jauh lebih baik dari yang kita bisa lakukan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi kita setiap orang percaya, supaya di dalam segala sesuatu itu kita ikat dengan kasih. Kasih itulah yang paling penting. Dan kalau ditanya, apa sih yang membuat keluarga kita itu bisa hangat? Uang? Enggak. Bapak Ibu pernah enggak lihat keluarga kaya, anaknya berapa, semua punya gadget yang bagus-bagus. Bahkan mungkin gadgetnya enggak cuma satu. Tapi mereka jarang bicara, jarang komunikasi, jarang ngobrol, jarang ketemu bahkan. Rumahnya gede, mau berapa lantai, tapi mereka jarang untuk berkumpul dan mungkin mereka yang model kayak hotel dia, pulang untuk tidur, malah gitu besok mereka akan sibuk urusan sendiri-sendiri. Apakah uang yang membuat keluarga mereka hangat? Enggak juga. Apakah fasilitas? Apakah mobil yang besar bisa menampung seisi keluarga, nyaman, enak? Ataukah ada apa yang fasilitas-fasilitas yang bisa dimiliki? Apakah itu menjamin keluarga kita menjadi keluarga yang hangat? Ternyata tidak juga. Lalu apa? Saya tuh sering agak sedih ya kalau misalkan lagi orang tuh lagi makan. Makanan di depan itu enak-enak Bapak Ibu ya. Sak meja biasanya kan kalau kita kumpul enggak mejanya kotak ya bunder ya. Tapi gambarnya kayak gini. Gini. Sering kan dilakukan, coba diamati ya. Bapak Ibu mau ke Panglima, ke Golden, mau kemana juga pasti menemukan ada sebuah meja. Mereka tuh berkumpul tapi semua mata tertuju kepada handphone masing-masing. Ngobrol, enggak. Makanan sudah mulai adem, enggak peduli, gini terus. Sepanjang berapa waktu itu gila, wis kerasa lapar, baru mereka mulai makan. Makan pun gini sambil gini ya, gini, gini. Nah, gini ya, itu sering kita temui Bapak Ibu di keseharian kita. Ternyata tidak semua hal, uang lah, fasilitas lah, kemudian keadaan-keadaan yang kita lihat, wah itu keadaannya mapan, enak, nyaman, baik. Itu semua tidak menjamin keluarga itu adalah keluarga yang hangat. Tidak juga kelihatannya keluarga itu enggak pernah berantem Bapak Ibu. Wah keluarganya itu adem ayem, tetangganya mungkin ngomong itu keluarga kan suaranya ya, bu apa gitu berantem sedikit suara keras, enggak ada. Marahin anak ya enggak pernah. Jangan cepat-cepat berpendapat bahwa keluarga itu keluarga yang hangat. Jangan-jangan keluarganya malah enggak pernah komunikasi Bapak Ibu. Kenapa enggak pernah berantem? Lah ngomongnya enggak pernah, kapan ada hal berantemnya ya enggak pernah ngobrol. Ketemu aduh apalagi enggak pernah ketemu ya enggak pernah ngobrol, tengkar lah. Enggak ada kelihatan perbedaan-perbedaan, nah itu ya bahaya. Makanya kapan hari waktu COVID kan banyak pertengkaran kan, kenapa? Karena jadi ketemu terus. Biasanya pagi sampai sore kerja masing-masing. Anak-anak sekolah. Sekarang di rumah, blek sama-sama, gak boleh kemana-mana. Berantem banyak keluarga yang berpisah dan pecah. Karena kumpul. Jadi jangan kesusu ya Bapak Ibu kalau ada orang yang gak pernah bertengkar. Bukan berarti keluarganya itu pasti hangat, belum tentu. Terus lagi ada yang ngomong, apa sih yang membuat kamu beranggapan keluarga itu adalah sebuah keluarga yang hangat? Oh itu loh, sosmednya itu loh, wah bagus-bagus. Jalan-jalan kemana, ke luar negeri, makan bareng, apa-apa, foto-foto ke tempat-tempat yang indah. Apakah itu selalu menandakan keluarga itu hangat? Belum tentu juga. Saya tuh melihat beberapa postingan tuh yang ngomong,
intinya gini ya, postingan itu yang mesti yang bagus-bagus tok. Iya kan, yang enggak bagus diposting, ya enggak toh. Masa lagi berantem loh, lagi berantem ya enggak ya, pasti yang manis-manis, yang bagus-bagus. Jadi jangan buru-buru menilai bahwa keluarga itu hangat itu dari sosial media mereka. Lah apa dong yang bisa membuat keluarga kita itu hangat? Kalau uang bukan, fasilitas bukan, rumah yang mewah bukan, segala sesuatu keadaan yang nyaman bukan. Apa? Apa yang membuat keluarga kita hangat? Mari kita ingat dulu ya, rancangan awal. Default settingnya keluarga kita, itu yang membuat adalah Allah sendiri. Allah membuat dan membentuk keluarga itu yang ide adalah Allah, bukan manusia, bukan. Allah yang telah membentuk keluarga itu. Maka menarik di Alkitab kita, itu menggunakan gambaran-gambaran itu relasi keluarga Bapak Ibu. Tuhan kita sebut sebagai Bapa, kita anaknya. Lalu Allah juga memakai di dalam firman Tuhan relasi Kristus dengan jemaatnya sebagai relasi suami dan istri. Nah dari sini kita melihat bahwa keadaan kita di tengah keluarga itu mencerminkan antara kita dengan Allah. Kenapa tokoh Allah itu enggak pakai aku dan bos, misalkan. Bos dan anak buahnya, kok enggak? Yang dipakai adalah bapa dan anak, yang dipakai adalah suami dan istri. Kenapa? Karena memang relasi itulah yang Allah bentuk supaya kita bisa merasakan kasih-Nya di dalam sebuah wadah yang namanya keluarga, Bapak Ibu. Lalu bagaimana keadaan kita kalau keluarga kita itu penuh pertengkaran? Saya yakin di sini, ya moga-moga enggak ada ya. Tapi saya tahu mesti ada. Mesti ada. Enggak selalu ngadu ke hamba Tuhan kan ya, enggak selalu lapor. Kalian mesti mengalami ada aja keadaan keluarga yang tidak ideal. Tapi maukah kita, pertanyaan yang kita renungkan hari ini, maukah kita melihat rencana Allah bagi keluarga kita? Yang kadang-kadang membuat kita kecewa. Tapi kita belajar untuk mengasihi, mengampuni, menerima. Seperti yang telah Dia lakukan kepada kita. Seperti yang Tuhan telah lakukan kepada kita, mengasihi kita, mengampuni kita, menerima keadaan kita sebagai orang berdosa. Dan kita dianggap sebagai anaknya. Dan sudah seharusnya lah kasih ini loh yang mengikat. Maka kalau kasih dari Allah ini yang mengikat kehidupan keluarga kita, maka keluarga kita akan makin hangat dari hari ke hari. Jemaat yang terkasih, mungkin kita kayak sebagian di antara Anda tuh kayak saya sering nonton film-film China, tapi bukan yang CEO itu ya, itu kan anyar ya. Ini film-film zaman dulu yang kerajaan-kerajaan itu loh yang di zaman Tiongkok kuno. Kalau kita melihat keadaan mereka dan budaya yang ditampilkan di film itu memang menunjukkan sejarahnya kayak gitu Bapak Ibu. Bahwa seorang suami itu, seorang ayah itu berkuasa penuh atas istrinya. Seorang ayah berkuasa penuh atas anak-anaknya. Jadi mereka itu akan diharuskan istri tunduk tunduk-tunduknya kepada suami. Anak sehormat-hormatnya kepada ayahnya. Ini budaya yang ada di zaman itu. Saya kira zaman sekarang, di zaman modern itu agak berkurang ya. Tetapi kita bersyukur karena Alkitab mengajarkan bukan itu takut, tunduk yang terpaksa sebagai dasar kita berelasi di dalam keluarga. Tetapi sebagaimana Kristus mengasihi kita, maka suami harus mengasihi istri. Sebagaimana kita umat Tuhan menghormati Kristus, maka seperti itulah istri harus menghormati suaminya. Sebagaimana umat kita mengasihi dan menghormati Bapa Surgawi, seperti itulah kita menaati dan menghormati orang tua kita. Dan sebagaimana orang tua, yaitu yang kita sebut Bapa Surgawi kita itu, mengasihi anak-anaknya sebagai pribadi yang sempurna. Orang tua di dunia ini yang tidak sempurna belajar untuk terus mengasihi anak-anaknya dengan kasih seperti yang Bapa Surgawi miliki kepada kita anak-anaknya. Dengan demikian keluarga Kristen akan terbangun dengan keadaan yang lebih hangat. Pakai hal-hal sederhana,
Contoh makan, kayak tadi dia, HP ini mbok ditaruh dulu. Ngobrol dulu sama anaknya, ngobrol sama orang tuanya, ngobrol sama istrinya, ngobrol sama suaminya. Ngobrol, pakai waktu itu untuk berbincang. Komunikasi, komunikasi itu ya mau didengar tapi ya mau mendengar. Dua arah. Saling mengampuni, gak ada yang sempurna masing-masing kita. Saling mengampuni, saling menghargai, saling mengapresiasi kalau ada hal baik. Jangan pelit po ya, oh anu ya, nak kamu jongming misalkan gitu. Nilai nih 90, buat sedikit lagi mbok sing teliti ya tuh. Buat 90 itu bagus loh Bapak Ibu ya, tolong diapresiasi ya. Kemudian menjaga relasi sekalipun jaraknya jauh. Anaknya iPhone ada di Amerika, Aisupo juga ya anaknya di Amerika. Gampang kan sekarang naik pesawat sehari sampai. Zaman dulu gimana? Ya enggak ada, naik kapal embuh kapan sampainya ya. Sekarang mudah sekali. Kalau enggak punya biaya berangkat ke sana larang. Video call Bapak Ibu gampang ya. Pakai internet sudah semua gampang. Dulu surat-suratan kesuwen ya. Hari ini nulis entah berapa lama baru nyampe. Sekarang mudah. Kalau cucu-cucu di luar kota, di luar negeri, Mak Kyonghi. Duh, angpone nggak bisa dikirim. Sekarang gampang. Transfer Bapak Ibu ya, nggak usah khawatir. Sekarang teknologi membantu kita berelasi dengan sangat mudah. Maka mari kita belajar untuk terus mempertahankan kehangatan keluarga kita. Sekali lagi Injil itu seruannya bahwa Kristus menerima kita. Kristus mengasihi kita. Kristus mengampuni kita. Maka itulah yang kita hidupi bersama dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, di tengah segala kelemahan, keberbedaan kita. Supaya lewat kasih Kristus yang kita telah alami dan kita nyatakan di dalam kehidupan kita bersama anggota keluarga, kita itu sedang menghidupi Injil bersama-sama. Dan melalui itu, sekalipun kita nggak bisa pilih keluarga kita lahir di mana, orang tua model apa, tapi kita bisa menjadi pribadi yang menghadirkan kehangatan di tengah keluarga kita. Nggak usah nunggu keluarganya ideal, bagus semua. Waduh, nggak akan Bapak Ibu. Tapi kita yang mengusahakan dan kehadiran kita kiranya membawa kehangatan dan sukacita di tengah keluarga. Tidak ada kok keluarga yang tanpa problem, semua ada problem. Tapi biarlah rumah kita ini dihangatkan oleh kasih Kristus. Dan cintanya yang besar itu membuat kita bisa belajar mencintai dan mengasihi orang-orang sekeluarga kita. Itu dengan kasih yang bersumber dari sumber yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah habis kasihnya, yaitu dari Tuhan. Kiranya Wenwan Teja itu bisa dihidupi dan dimiliki oleh setiap kita, jemaat GKT Kanaan, Kediri yang di sini maupun yang ada di rumah. Semuanya kita punya home sweet home, tempat yang nyaman, tempat yang enak untuk pulang, yaitu keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Kita berdoa.